Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Semoga yang melihat channel saya diberikan kebahagiaan dunia akhirat, dimudahkan dalam menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan duniawi dan akhirat. Untuk itu, seperti biasa, saya akan memberikan sedikit informasi-informasi terupdate yang bermanfaat, yang dapat menambah wawasan kita ke depan untuk menuju Indonesia emas, insya Allah. Langsung saja kita lihat videonya seperti apa, informasi apa. Ini dia, cekidot. Tim untuk menelusuri asal-usul Jokowi yang sesungguhnya, termasuk ijazah-ijazahnya, dan kemudian serahkan kepada Prabowo sebagai presiden. Biarlah Prabowo yang menentukan dalam tanda kutip hukuman untuk Jokowi kalau seandainya benar, termasuk juga memaafkannya dengan amnesti atau grasi misalnya. Jadi karena misalnya ada di sidang, misalnya jadi kalau misalnya ya kan, kalau nanti misalnya disidangkan, ya tentu tidak bisa menghalangi pihak pengacara terdakwa, bahkan terdakwa sendiri yang pintar-pintar itu, ya. Karena itu berhentilah. Mumpung Dr. Tifa dan Roy Suryo juga tidak berminat untuk sidang, karena sederhana, sudah habis waktu mereka, ya. Mereka tidak ingin mengorbankan waktu lebih lama lagi untuk hal-hal yang sebenarnya sudah jelas dan sudah tegas, ya. Jadi soal ijazah palsu itu sudah mau disidangkan berkali-kali itu nggak ada gunanya, karena kepalsuan itu sudah nyata dan sudah tampak sesungguhnya. Dan dalam hal ini sebenarnya kenapa butuhnya independent fact finding team? Karena ada kecenderungan penyidik pun tidak bersikap independen, ya. Jokowi Prabowo harus berani bersikap untuk hal ini. Jangan sampai kemudian akhirnya kita mendapatkan sebuah kenyataan bahwa bangsa kita tidak punya integritas, tidak punya keberanian untuk berintegritas, ya. Saya coba bacakan, ada tweet dari Dr. Tifa, ya, mengenai Bonatua ini, ya. Misalnya tweet pertama, penulis buku ini tanpa judul kebetulan, yang ada judulnya ini soal langsung Bonatua, ijazah Jokowi tidak ada. Penulis Jokowi undercover Bambang Tri dipenjarakan Jokowi 2 kali, masing-masing 5 dan 6 tahun, total 11 tahun penjara. Penulis buku Jokowi's White Paper Roy Suryo dan Dr. Tifa dilaporkan Jokowi dengan ancaman pasal 8 dan 12 tahun, ancaman hukuman, ya, bukan pasal. Sekarang satu ilmuwan lagi, Bonatua Selalahi, menulis buku hasil penelitiannya menjadi buku dengan judul lebih parah, ijazah Jokowi tidak ada. Batak satu ini ampun deh, bikin judul buku straight to the point, nggak ada manis-manisnya, langsung gubrak, kata orang Betawi, lo kagak ada ijazahnya, Jack. Lagi nunggu sambil hitung semut merah yang berbaris di dinding, kapan Jokowi bikin laporan polisi buat Bonatua. Nanti jika Bonatua dipolisikan, maka pasti ada lagi peneliti yang bakal menerbitkan bukunya. Yang sudah antri terbitkan buku tentang kepalsuan ijazah Jokowi, kalau tidak salah adalah Rizal Fadila, Profesor Tono Saksono, Topi Merah, dan banyak lagi yang lain. Percayalah, satu Tifa dan Roy berusaha ditumbangkan, akan muncul 1000 Tifa dan Roy berikutnya. Itu, ya. Kemudian giliran, ini ada lagi, ya, tweet berikutnya, giliran Bonatua Selalahi sebagai peneliti berikutnya yang bahkan simpulannya lebih sadis dari saya dan Mas Roy, yaitu ijazah Jokowi tidak ada. Nah, karena itu maka dia dapat ancaman bertubi-tubi sampai dia
diancam bakal dipotong lehernya. Ancaman sebagis itu sudah lama kami berdua terima. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika ijazah Jokowi asli, ngapain sampai ada pihak yang perlu mengancam bakal tebas leher Bonatua? Kan aneh. Tapi yang lebih aneh lagi, memang nyali para peneliti. Sudah diancam begitu, malah hasil penelitian dibikin jadi buku. Seperti saya sama Mas Roy juga, diancam segala macam, tetap saja kami terbitkan buku Jokowi's White Paper. Ya, saudara sekalian, ini adalah hal yang harus direnungkan ya. Sekali lagi saya katakan, sudah baik ya, Dr. Tifa dan Mas Roy tidak mau melanjutkan ini ke tahap persidangan, karena ya sudah, ini sudah tidak layak lagi dilanjutkan. Tetapi kalau misalnya dipaksa-paksa untuk dilanjutkan ke persidangan, ya tahu sendiri akibatnya. Yang jelas Jokowi harus hadir dan harus siap jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan baik oleh prinsipal ya maupun para lawyernya. Dan pertanyaan tersebut akan dan harus dijawab oleh Jokowi. Jangan YNTKTS ya, enggak tahu kok tanya saya. Misalnya, saudara saksi, apakah Anda masih ingat siapa dosen pembimbing Anda dalam pembuatan skripsi? Nanti tanggal 18 Juli seorang KR Kedaulatan Rakyat ditunjukkan juga. Saudara saksi, apakah ini foto Anda yang berkumis, yang berkacamata dan rambut tebal belah tengah? Kenapa di dalam buku alumni ini ditulis SMA 6 Yogyakarta? Apakah Anda berasal dari SMA 6 Yogyakarta? Dan macam-macam lainnya. Jadi saudara saksi ya, macam-macam lah ya, dan ini juga bisa mengenai penyidik yang bertindak tidak independen ya. Hati-hati semuanya, karena kita ingin kejujuran. Jadi nanti kalau misalnya kepalsuan, dan setiap kepalsuan itu Anda ancamkan pada siapapun yang ngomong tentang kebenaran, maka nanti juga akan terkuak, termasuk para termul yang merekayasa hal-hal yang tidak benar misalnya. Sekali lagi, kalau misalnya tuduhan Mas Roy dan Dr. Tifa itu tidak benar, sudah lama sidang ini digelar. Tapi karena tuduhan mereka benar, apa yang mereka katakan bukan tuduhan ya, apa yang mereka katakan benar, dan Jokowi sendiri tidak mampu menunjukkan secara solid bahwa ijazahnya memang asli, cuma mengatakan pengadilan terlalu dramatis, dan kemudian menyewa, meng-hire lawyer untuk membackup dirinya, termul untuk membackup dirinya, maka orang makin percaya bahwa ijazahnya itu palsu. Jadi kalau benar maka lurus dan jujur, tapi kalau bohong, berbelok-belok, berliku-liku, itu kuncinya ya. Oke, kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Banyak hal yang bisa kita tanyakan, mulai lembaran pengesahan deskripsi yang tidak ada, kemudian kertas pengesahan dan kertas skripsinya yang berbeda, jurusan teknologi kayu yang tidak ada, kemudian macam-macam ya, macam-macam. Jadi silakan saja kalau memang bernyali untuk datang ke persidangan. Tapi sekali lagi, kita tidak ingin ini terjadi persidangan yang sesat, persidangan yang menghukum orang tetapi tidak pernah dibuktikan secara memadai apakah ijazahnya itu asli atau tidak. Oke. Apalagi ya, kasus cuma rame di medsos buat konten tapi jalan di tempat. Ya, kenapa jalan di tempat? Karena tadi penyidik tidak berani go forward ya. Kemudian mantap, sejak 2022 Dr. Bonatua menelusuri jejak demi jejak hingga melahirkan buku ijazah Jokowi tidak ada. Uraikan dahulu simpul isu ijazah sebelum melangkah keliling Nusantara. Kemudian
Bang Jokowi nggak akan jawab, alasan dia itu dokumen pribadi. Ya, kalau sudah di depan sidang nggak bisa lagi ya. Termul laporkan Bonatua yang bilang ijazah Jokowi tidak ada, berani kagak? Ya, kok giliran Bonatua nggak diapa-apain? Sidang KIP dimenangkan Bon Jovi, syarat fotokopi ijazah yang di KPU cacat hukum. Legalisir tidak ada, titik, mangsa, nama, NIP, si penanggung jawab legalisir game tidak ada, pas foto palsu. Kemudian Jokowi kebal hukum, gak ada yang bisa adili Jokowi, Prabowo saja tunduk. Ya, kemudian Bismillah, Bang Ferdinand itu dulu pemuja, pendukung, penjilat, pembenaran apa saja yang dikatakan Jokowi. Sekarang baru bangun, sadar dari mimpi, apa kata dunia? Mantan termultulen. Ya udah, lebih baik terlambat ya. Dalam sidang CLS di PN Surakarta, Jokowi, UGM, kepolisian tidak bisa membuktikan bukti fisik ijazah, tidak bersedia disumpah. Di situ harusnya sudah beres kalau mau menegakkan hukum. Kemudian Refli Harun, kenalan pejabat banyak, kenapa tidak minta langsung ke pejabat menteri kayak Setnek, Yusril, atau bahkan komunikasi langsung ke Prabowo untuk minta abolisi kasus Roy Tiva? Bagaimana abolisi? Kok minta abolisi? Abolisi itu kalau sudah di sidang pengadilan, ya. Kemudian apa ya? Bagaimana informasinya? Sangat menarik bukan? Menarik dan kita pelajari perlahan-lahan. Jangan tergesa-gesa. Untuk menyimpulkan segala sesuatu kita perlu ilmu. Apalagi di era sekarang, era digitalisasi, era AI. Mari kita perbaiki apa-apa yang kurang dalam diri kita tentang ilmu apapun, karena ilmu itu menuju suatu kebahagiaan. Nah, segala sesuatu harus pakai ilmunya, seperti itu. Untuk itu silakan yang pengen langsung ke channelnya, masuk saja ke channelnya agar lebih memahaminya secara mendalam. Saya hanya menyampaikan kabar apa yang barangkali belum sampai ke telinga saudara-saudari di sana dimanapun berada. Untuk itu saya mengajak untuk selalu melihat channel-channel yang bermanfaat dunia akhirat. Jangan melihat channel-channel yang sekedar memecah belah bangsa, sekedar bikin gaduh. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sangat kepada penonton saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Monggo.